Baik, setelah kita paham tentang GLBB, tadi kita sudah membahas konsepnya. Sekarang kita akan mengerjakan satu contoh soal GLBB supaya kita lebih paham. Langsung saja, kita bacakan soalnya. Sebuah benda awalnya diam di posisi minus 5 meter pada sebuah lintasan lurus mendatar. Kemudian bergerak ke kanan dengan kecepatan 3 meter per sekon. Nah, kita coba gambarkan awalnya atau posisi awalnya ya, x-nya pada posisi minus 5. Kita bayangkan ini minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, ini 0. Bendanya berada pada posisi minus 5 awalnya. Kita anggap bendanya kotak seperti ini. Oke. Dan dikatakan bendanya bergerak ke kanan dengan kecepatan 3 meter per sekon. Ke sana 3 meter per sekon. Nah, yang perlu kita ketahui awalnya dia diam. Artinya apa? Kecepatan awalnya itu sama dengan 0 meter per sekon. Diam artinya 0 meter per sekon. Nah, kalau gitu langsung saja kita tanyakan. Kita jawab pertanyaan bagian A. Kecepatan benda tersebut pada detik kelima. Nah, karena ini GLBB artinya apa? Kecepatannya bisa bertambah atau berkurang, gitu ya, berubah secara beraturan. Maka kita langsung saja gunakan persamaan kecepatan yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Kecepatan akhir itu sama dengan kecepatan awal ditambah kecepatan dikali waktu. Nah, karena kecepatan awalnya 0, kita tulis 0. Kecepatannya 3 meter per sekon kuadrat dikali, dikatakan pada detik kelima berarti 5 sekon. Nah, berarti 15 meter per sekon. Artinya setelah bergerak selama 5 sekon, bendanya sudah secepat 15 meter per sekon. Lalu bagian B, perpindahan benda tersebut selama 4 detik pertama. Nah, kita sudah tahu ya, perpindahan adalah perubahan posisi. Itu posisi akhir dikurang posisi awal. Oke, kita sudah punya persamaan posisi atau sebenarnya ini adalah posisi akhir ya. Untuk menentukan posisi akhir sama dengan posisi awal ditambah kecepatan awal dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Artinya perpindahannya adalah dikurangi posisi awal. Kalau ingin menuliskan XF di sini boleh saja, tidak masalah. Saya lebih senang seperti ini. Artinya perpindahannya sama dengan VI atau kecepatan awal dikali T ditambah setengah A dikali T kuadrat. Nah, ini sama dengan kecepatan awalnya kita tahu 0. Artinya 0 dikali tetap 0 ya. Artinya ini sama dengan 0 ditambah setengah AT kuadrat. Setengah dikali 3. Nah, karena diminta pada 4 detik pertama, berarti ini 4. Kita tuliskan satuannya ya, 3 meter per sekon kuadrat dikali 4 sekon pangkat 2. Ini sama dengan 3/2 meter per sekon kuadrat dikali 16 detik pangkat 2 atau sekon pangkat 2. Sama dengan 16 dibagi 28, 8 dikali 3, 24. 24 meter. Artinya apa? Setelah bergerak selama 4 detik, dia sudah berpindah sejauh 24 meter. Kalau ditanyakan posisi akhirnya di mana, berarti tinggal dikurangkan saja. Itu ya, posisi akhir sama dengan posisi awal ditambah perpindahan. Ini perpindahan delta X ditambah posisi awal. 24 meter ditambah minus 5. Karena posisi awalnya di minus 5 meter. Satuannya saya hapus saja, karena space-nya kurang. Atau dikurang 5 satuannya ya. Ini sama dengan 19 meter. Artinya apa? Dia berada pada titik
atau posisi 19 meter pada garis lurus yang tadi lintasannya. Nah, silakan kamu ingat-ingat kembali perbedaan posisi dengan perpindahan. Posisi itu adalah letak, sementara perpindahan dihitung dari posisi awalnya ke posisi akhirnya. Oke, kita ke bagian C, grafik hubungan kecepatan terhadap waktu dari gerak. eh, oh ya, ini seharusnya bukan siswa ya, ini benda. Oke, salah ketik. Nah, kita diminta membuat grafik hubungan kecepatan terhadap waktu. Coba lihat grafik, bagaimana sih grafik? Kita ingin menyatakan hubungan kecepatan, saya tulis VS saja ya, terhadap waktu. Artinya, ini waktu, ke sumbu vertikal adalah kecepatan. Ditulis dalam meter per sekon, dalam sekon. Nah, supaya tahu, maka kita harus menghitung berapa kecepatannya pada setiap detik setelah dia mulai bergerak gitu ya. Pada detik pertama kecepatannya berapa, detik kedua berapa, ketiga berapa, empat, dan seterusnya. Nah, sekarang kita tuliskan sampai detik kelima saja. Bagaimana kita bisa mengetahui? Uh, uh, Gampang saja, kita tinggal tuliskan persamaan kecepatannya. Kecepatan awal ditambah A dikali T. Tadi kita sudah tahu kecepatan awalnya 0 meter per sekon. Ini 0. Percepatannya 3. Nah, 3 meter per sekon kuadrat artinya ya. Itu dikali T. Artinya persamaan kecepatan benda ini adalah 3T. Nah, artinya kita bisa menentukan detik pertama sampai detik kelima. Kita bisa menentukan kecepatannya. Kita tuliskan dalam tabel saja. Nah, detik 1 silakan nanti kamu hitung sendiri. Berarti kita tinggal substitusikan 1 pada nilai T di persamaan ini. Gitu. Berarti pada detik pertama kecepatannya adalah, atau kita mulai dari 0 saja ya. Pada detik 0 atau di awal, dia diam, kecepatannya 0. Pada detik ke-1 kecepatannya 3 meter per sekon, meter per sekon, sorry. Detik kedua 6 meter per sekon, detik ketiga 9 meter per sekon, detik keempat 12 meter per sekon, dan detik kelima adalah 15 meter per sekon. Gitu. Nah, ini kecepatannya berubah sebesar 3 meter per sekon setiap detik. Karena tadi kita katakan dia beraturan. Nah, ini saya tuliskan, bayangkan ini 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Nah, kita tinggal menggabungkan waktu yang bertepatan dengan nilai kecepatannya. Nah, pada detik ke 0, dia diam. Berarti bendanya bergerak dengan kecepatan 0. Ini adalah titik 0. Pada detik pertama, tadi kita lihat kecepatannya sudah 3 meter per sekon. Berarti pertemuannya dari sini. Dengan cara yang sama kita bisa tentukan untuk titik-titik yang lain. Nah, gambar yang saya buat ini kurang rapi sebenarnya. Karena ukurannya tidak konsisten gitu ya. Oke, paling tidak kita punya gambar. Nah, kalau kita hubungkan dengan sebuah garis, ini kita dapatkan bahwa grafik berbentuk uh, linear ya, karena memang persamaannya linear. Artinya hanya pangkat satu. Artinya apa? Pada detik tertentu nanti kita bisa memprediksikan berapa kecepatannya. Misalnya pada detik sekian di sini kita sebut saja T. Maka kita tahu kecepatannya adalah yang bersesuaian dengan T ini. Yang bersesuaian di mana? Berarti misalnya di titik ini. Yang bersesuaian kira-kira di sini.
Nah, kita sebut ini V gitu. Artinya pada detik berapapun nanti di sini, kita bisa menentukan berapa kecepatannya kalau kita memiliki grafik hubungan kecepatan terhadap waktu. Oke, kita akan mengerjakan soal berikutnya, yaitu grafik hubungan posisi terhadap waktu dari gerak benda. Nah, tadi grafik hubungan kecepatan terhadap waktu. Sekarang kita diminta mengerjakan grafik hubungan posisi terhadap waktu. Grafik posisi terhadapnya saya tulis VS saja ya. Dengan cara yang sama, kita tahu posisi berada pada sumbu vertikal. Ini waktu dalam sekon, posisi dalam meter. Kita tulis X. Nah, sama, kita harus tahu dulu persamaan posisi dari benda yang bergerak. Nah, secara umum persamaan posisi kita sudah dapatkan ya. Posisi sama dengan posisi awal ditambah kecepatan awal dikali T ditambah setengah A dikali T kuadrat. Nah, posisi awalnya kita tahu min 5. Kecepatan awalnya sama dengan 0, maka ini sama dengan 0. Langsung saja ditambah setengah. Percepatannya 3 dikali 3 dikali T kuadrat. Ini persamaan posisinya sama dengan minus 5 ditambah 3 per 2 T kuadrat. Nah, sekarang kita akan menentukan berapa posisinya pada detik pertama, posisinya pada detik kedua, detik ketiga, dan seterusnya. Gitu. Mungkin kita buat pada 5 detik pertama saja. Artinya apa? Kita tinggal mensubstitusikan nilai waktu ke, substitusi artinya menggantikan nilai waktu ke T kuadrat. Pada waktu detik pertama, berarti T-nya sama dengan 1. Kita hitung, kita buatkan tabel saja. Waktu dan posisi. Saat 0 sekon, dia berada pada minus 5, gitu ya. Saat 1 sekon berapa? Berarti minus 5 ditambah 3 per 2 T. Berarti T-nya 1. T minus 5 ditambah 3 per 2. Dikurang, berarti minus 3,5. Setelah bergerak 2 sekon, berarti minus 5 tambah 3 per 2 dikali 4. 2 sekon kan, 2 kuadrat kan 4. Jadi ini sama dengan minus 5 tambah 6. Itu sama dengan 1. Jadi 1 meter. Pada detik ketiga sama dengan minus 5 ditambah 3 per 2 dikali 9. Berarti minus 5 ditambah 27 dibagi 2. Nah, ini minus 10 per 2 ditambah 27 per 2. Berarti 17 per 2. Itu sama dengan 8,5 meter. Nah, sekarang kita lihat posisinya, kita hitung di sini saja ya. Setelah bergerak selama 4 sekon, mungkin grafiknya kita buat sampai 4 sekon saja, biar nggak terlalu panjang. Berarti 4 kuadrat sama dengan 16. 16, oh tadi sudah kita hitung ya, di bagian B. Ini sama dengan 24. Karena 16 dibagi 2 sama dengan 8 dikali 3.
Ops, mohon maaf, 24 dikurang 5 karena posisi awalnya minus 5. Tadi sudah kita temukan sebenarnya 19. Ya, tadi kita sudah hitung. Oke, dia berada pada posisi 19. Sekarang tinggal kita tuliskan di sumbu-sumbu grafik kita. Oke, ini 5, kita bayangkan seperti itu. 5, 10, 15. Ini 20. Oke, pada detik ke 0, di sini 0,0, bendanya sudah atau sedang berada di posisi minus 5 ya, di sini. Nah, pada detik pertama, dia berada pada posisi minus 3,5, berarti kurang lebih di, kita katakan saja di sini. Kita perkirakan ya. Ini hanya perkiraan. Jadi dia kurang lebih ada di sini, di titik ini. Nah, pada detik kedua atau setelah bergerak 2 sekon, posisinya berada di 1 meter. Kurang lebih ada di sini. Setelah dia bergerak selama 3 sekon, posisinya ada di 8,5. Berarti sebelum 10, kita bayangkan dia ada di sini. Tapi setelah bergerak selama 4 sekon, dia ada di 19. Kita bayangkan dia sebelum 20 ya. Setelah bergerak selama 4 sekon. Dan ya, sekali lagi, grafik yang saya buat ini memang kurang rapi. Jadi saat kamu menggambarkan, silahkan membuat ukuran-ukuran atau skala-skalanya dengan benar. Nah, kalau kita coba hubungkan titik-titik ini, maka kita dapatkan gambaran seperti berikut. Gitu. Nah, ini sebenarnya kurang rapi, tapi nggak apa-apa. Artinya apa? Kita lihat ini bukan grafik linear, tapi ini adalah grafik kuadrat gitu ya. Karena memang persamaannya adalah persamaan kuadrat. Kita lihat T-nya pangkat 2 pada persamaan ini. Ini persamaan kuadrat. Oke, jadi setelah kita membahas contoh soal ini, saya harap Anda menjadi lebih mengerti tentang GLBB. Oke, baik, sekian dulu materi tentang gerak lurus. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih.